Tak ada yang percaya, dari dapur sempit berlantai retak dan tangan seorang janda miskin, lahir sebuah usaha rumahan yang kini menembus pasar internasional. Dulu ia dihina, disibir, bahkan difitnah, tapi ia diam dan terus bekerja, membesarkan dua anak sambil mengaduk adonan dengan air mata. Kini, orang-orang yang pernah meremehkannya justru mengantri jati bagian dari kesuksesannya. Tapi, ketika masa lalu datang menawarkan cinta yang dulu ditolak, akankah ia membuka hati? Atau tetap melangkah sebagai perempuan kuat yang telah menemukan nilainya sendiri? Hujan deras mengguyur bumi malam itu, seolah ikut menangisi nasib Siska, wanita 29 tahun yang terduduk di emperan rumah kontrakan, menggenggam erat dua anaknya yang ketakutan dalam pelukannya. Suaminya, Reza, baru saja meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas di luar kota merenggut nyawa satu-satunya sandaran hidup mereka. Tak ada tabungan, tak ada asuransi. Bahkan biaya untuk memakamkan pun harus pinjam dari tetangga. Siska masih ingat jelas suara tetangga sebelah rumah yang berbisik sinis pada malam duka itu. Kasihan sih, tapi ya beginilah nasib janda, apalagi dua anak. Pasti nyusahin orang. Ia tak hanya kehilangan suami tapi juga kehilangan harga diri di mata lingkungan. Kalimat itu menusuk hati lebih tajam dari hujan yang menembus bajunya. Tak ada lagi tempat berlindung, kompor gas hanya menyisakan sisa api kecil. Beras tinggal 2 genggam, telur tinggal 1. Anak-anaknya, Dina dan Ilham, belum mengerti apa arti kehilangan. Tapi mereka tahu perut mereka lapar. 3 hari setelah pemakaman, Siska duduk memandangi dapur kosong. "Bu, besok makan apa?" jawab Siska sambil menyeka air mata di balik senyum palsu. "Besok kita makan bareng Ibu, ya. Yang penting bareng-bareng." Tetangganya mulai menjauh. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Kalau mau bantu ya bantu aja, tapi jangan sampai jati ketergantungan. Entar dikit-dikit numpang." Siska merasa seperti hantu yang hidup di tengah keramaian. Ia ada, tapi tak dianggap. Ia bernafas, tapi tak dihargai. Bertahan dari sisa-sisa kehidupan. Siska mulai membersihkan rumah tetangga demi beberapa ribu rupiah. Ia tak keberatan, walau cemoohan tetap datang. Masa muda udah janda, sekarang jati babu. Cantik-cantik, sayang banget nasibnya. Ia menangis sepanjang malam di bawah kolong tempat tidur, agar anak-anaknya tak mendengar. Ia telan seperti racun yang ia harap bisa berubah jati kekuatan. Setiap kata itu tak lagi ia benci. Ia tahu satu hal, kalau ia menyerah, anak-anaknya juga akan ikut hancur. Anak-anak adalah alasannya tetap hidup. Dina yang masih kelas 2 SD pernah menarik tangan ibunya sambil berkata, "Bu, aku nggak apa-apa, nggak punya sepatu baru. Aku cuma mau ibu jangan sedih terus." Ucapan itu seperti palu yang menghantam dada Siska. Ia sadar, kalau ia tak mulai berdiri, tak akan ada siapapun yang menolongnya bangkit. Pagi itu, Siska membuka lemari dapur yang hampir kosong. Hanya ada tepung setengah plastik, gula yang sudah menggumpal karena lembab, dan satu sachet mentega sisa lebaran tahun lalu. Ia memandangi bahan-bahan itu lama, seakan menatap hidupnya sendiri. Seadanya, hampir tak layak, tapi masih bisa diselamatkan. Mereka belum sarapan, dan Siska tahu kalau ia tak segera berbuat sesuatu, mereka akan terus tidur dalam lapar. Di pojok dapur, Ilham dan Dina tertidur memeluk satu sama lain. Menggadai cincin dan harga diri, Siska pergi ke rumah Bu Yani, tetangganya yang dikenal suka menolong tapi punya lidah tajam. Ia membuka pintu sambil senyum sinis. "Ada angin apa, Sis? Biasanya nggak pernah main." Siska meremas ujung bajunya. Saya mau pinjam uang, Bu. 100.000 saja, nanti saya cicil tiap minggu." Bu Yani menaikkan alis. "Janda 2 anak minta pinjam, buat apa?" "Beli bedak, buat makan, Bu," jawabnya pelan, menahan amarah dan rasa malu yang mencekik. Akhirnya Bu Yani memberi, tapi dengan syarat, cincin kawin Siska digadaikan dulu. Siska mengangguk. Demi anak, harga diri pun rela ia telan. Kui dari air mata tangannya gemetar, bukan karena lelah tapi karena ini mungkin satu-satunya jalan agar ia bisa keluar dari lumpur hidupnya. Dengan bahan-bahan sisa dan uang pinjaman, malam itu Siska membuat kue kering seperti yang dulu sering ia bantu buat bersama ibunya semasa kecil.
Ia hanya membuat 2 toples kecil. Kue itu tak sempurna, ada yang gosong, ada yang terlalu manis. Tapi ketika Dina mencicipinya, ia berkata, "Bu, ini enak banget. Kita jual yuk, Bu, biar ibu nggak sedih lagi." Air mata Siska jatuh ke atas adonan terakhir. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasa punya harapan. Menawarkan dagangan, mendapat ejekan. Keesokan paginya, Siska memberanikan diri keluar rumah, membawa 2 toples kue itu dalam plastik hitam. Ia menawarkan satu persatu ke tetangga sekitar. "Bu, saya bikin kue kering, kalau mau coba dulu gratis. Masih belajar sih, tapi siapa tahu cocok." Tapi tanggapan mereka menusuk. "Ah, janda nganggur mah banyak waktu. Pantas bisa bikin beginian. Udah susah masih aja gaya jualan, siapa juga yang mau beli?" Hanya satu orang yang bersedia mencoba. Pak Darto, satpam komplek tua yang hidup sendiri. Ia beli 1 toples seharga 17.000. Siska tak pernah lupa angka itu. Pertama kali dihargai saat malam tiba, Pak Darto datang lagi, mengetuk pintu rumah kontrakannya. "Bu Siska, saya bawa titipan. Anak saya di Jakarta mau pesan 10 toples. Katanya enak banget kuenya." Siska nyaris jatuh berlutut. Tangannya bergetar menerima uang muka 50.000. Itu bukan hanya uang, tapi bukti bahwa ada orang yang percaya. Pagi itu, Siska membawa 4 toples kue kering dalam tas bekas sekolah Dina yang sudah robek di beberapa bagian. Ia menyusuri jalan kecil menuju pasar, menyapa orang-orang dengan senyum yang ia paksakan meski dalam hati penuh gemetar. Hanya beralaskan kardus, duduk di ujung pintu masuk, tepat di samping tempat sampah. Bau busuk menusuk hidung. Tapi ia menahan demi satu harapan. Ada yang membeli kue buatannya hari ini. Di pasar, ia tak punya lapak. Janda itu cari perhatian. Belum sempat dagangannya laku satu pun, Siska mendengar suara yang sangat ia kenal. Bu Narti, tetangga 2 rumah dari kontrakannya, melintas bersama 2 ibu lain. Itu kan si Siska. Janda 2 anak yang suaminya kecelakaan itu? Ya, iya. Sekarang jadi tukang jualan kue ya, di samping sampah pula. Nggak malu apa ya? Namanya juga janda, mana ada harga diri. Siska pura-pura tak dengar, tapi air matanya nyaris jatuh ke dalam toples kue. Ia menggigit bibirnya keras-keras. Biar sakit sekarang, asal besok anakku nggak ikut dihina. Anak-anak yang mulai jadi sasaran. Tak hanya dirinya yang jadi bahan olokan. Dina pulang dari sekolah dengan mata bengkak. "Bu, tadi teman-teman bilang aku anak janda yang dagang di tempat sampah. Mereka bilang aku bakal miskin selamanya. Dengar ya, kita nggak salah. Kita cuma sedang berjuang. Ibu janji, suatu hari nanti, semua yang menghina akan lihat kalian berdiri di atas mereka." Ilham juga mulai murung. Ia menolak bermain di luar rumah. Siska merasa dadanya pecah. Tapi ia tahu, ini belum waktunya marah. Ini waktunya kuat. Dina, Ilham. Harapan dari toko kelontong kecil di tengah gempuran cibiran. Satu peluang datang dari tempat tak disangka. Bu Lela, pemilik warung kelontong kecil di Gang Buntu. "Sis, gue mau enak. Mau nggak nitipin di warung saya?" Siska nyaris memeluk ibu itu saking harunya. Setiap malam ia mengembangkan resep, menonton video tutorial dari ponsel bututnya, mencatat pesanan, mencoba kemasan lebih menarik, menabung sedikit demi sedikit. Ia mulai rutin membuat 5-10 toples kue seminggu, dan perlahan-lahan uang masuk meski sedikit. Tapi tetap saja, lidah orang-orang tak pernah lelah menghina. Hidup janda mang cocoknya numpang dan jual murah. Mental pas-pasan, paling nanti juga berhenti tengah jalan. Biasa, janda capek bentar langsung nyerah. Namun Siska tak lagi sama, hari-hari seperti itu tak membuatnya berhenti. Justru membuatnya lebih keras kepala. Kalau aku harus dihina demi bisa hidup, maka biarlah mereka hina. Asal anakku bisa makan dan sekolah. Itulah sumpah batinnya. Seminggu setelah pengiriman ke Bandung, pesanan kue kering Siska meningkat drastis. Kini bukan hanya tetangga luar kota yang tertarik, pelanggan mulai datang dari media sosial yang ia kelola dengan ponsel lama, dengan sinyal yang naik turun. Foto kue-kue hasil tangannya diunggah oleh pelanggan. Komentar demi komentar bermunculan. "Kue rumahan, tapi rasa premium.
Jangan remehkan UMKM. Salut buat Mbak Siska. Setiap notifikasi terasa seperti pelukan hangat. Siska, yang dulu hanya dilihat sebagai janda dua anak tanpa masa depan, kini mulai mendapat tempat. Tapi, tak semua senang dengan kebangkitan Siska. Kecemburuan yang meledak, bahkan orang dari kecamatan sebelah datang langsung untuk membeli. Kabar keberhasilan Siska menyebar ke lingkungan sekitar. Warung Bu Lela kini selalu kehabisan stok kue. Bu Yani, yang sebelumnya meremehkan dan menolak beli, kini panas hati. Anaknya, Vera, juga jualan kue, tapi sepi peminat. Masa kalah sama janda miskin? Kue kita lebih bagus kemasannya. Itu si Siska pasti pakai cara-cara nggak halal. Bisa jadi kuenya ada pengawet atau pemikat. Fitnah kembali dilempar. Fitnah terbuka di grup WhatsApp warga RT. Seseorang mengunggah foto kuenya dengan caption, "Pagi itu, Siska membaca satu pesan yang membuat dadanya sesak. Ia tahu, orang yang sibuk menjatuhkan orang lain sedang ketakutan akan kalah. Hati-hati beli makanan dari dapur kotor. Ibu RT harusnya awasi UMKM liar seperti ini. Jangan sampai merugikan masyarakat." Namanya memang tidak disebut, tapi semua tahu itu tentang Siska. Foto itu diambil diam-diam dari depan kontrakannya. Hatinya remuk, tapi ia tidak menjawab. Tapi ia tahu, membalas bukan jalan keluar. Ia hanya berkata, anaknya jadi korban lagi. Ia membeli rak kayu murah bekas, memperbaiki ventilasi agar dapur lebih layak. Bahkan mengurus izin PIRT produk industri rumah tangga dengan bantuan salah satu pelanggan yang bekerja di dinas kota. "Bu, tadi Ibu Vera bilang aku nggak boleh dekat sama anaknya. Katanya ibu jualan pakai bahan tak halal." Dina pulang sekolah sambil menangis. "Kuemu enak banget. Saya mau pesan 100 toples untuk hampers lebaran. Bisa?" Siska memeluk Dina. Tangannya gemetar menahan amarah. "Nanti, kamu akan lihat sendiri, Din. Kebaikan selalu punya cara untuk kembali." Membuktikan lewat tindakan Siska mulai bersih-bersih dapur. Butuh waktu, tenaga, dan uang, tapi ia yakin. Kalau ingin diakui, tak cukup hanya kerja keras, harus juga kerja cerdas. Pelanggan terbesar datang dari tak terduga. Di tengah semua fitnah, satu kabar datang dari akun Instagram. Seorang influencer kuliner dengan ratusan ribu pengikut menghubunginya. "Mbak Siska, saya dapat kiriman dari teman di Bandung. Justru kini, aku penuh berkah yang tak mereka pahami." Siska terdiam. 100 toples. Jumlah yang dulunya terasa mustahil kini datang sebagai berkah. "Saya bisa, Mbak, tapi pengiriman butuh waktu. Saya produksi sendiri." "Nggak apa, justru saya salut. UMKM seperti Mbak Siska yang harus kita dukung." Mulut jahat makin kencang. Tapi Siska tak goyah, tetangga makin panas. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, percuma jualan banyak, tetap aja janda. Hidupnya nggak lengkap. Tapi Siska hanya tersenyum. "Aku memang janda, tapi hidupku tidak kurang." Dapur rumah kontrakan itu hanya berukuran 2 kali 2 meter. Lantainya retak-retak, dindingnya hitam akibat asap, dan meja satu-satunya sudah miring karena kaki yang dimakan rayap. Tapi dari ruang sempit itulah, Siska memulai segalanya. Ia mengatur peralatan dengan rapi. Baskom plastik disusun di bawah kompor. Loyang hasil pinjaman dicuci hingga mengilap. Ia tulis jadwal produksi di sobekan kardus bekas nasi kotak. Tak ada printer, tak ada label mewah. Yang ada hanyalah tangan lelah dan semangat yang tak bisa dibeli. "Aku mungkin nggak punya modal, tapi aku punya kehendak yang bahkan Tuhan tak bisa abaikan," bisik Siska dalam hati. Pesanan besar dari luar kota. Satu sore, Siska menerima pesan melalui WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pengirimnya seorang pelanggan warung Bu Lela yang membawa oleh-oleh ke rumah keluarganya di Bandung. Kue kering Siska dipuji-puji karena enak, ringan, dan tidak terlalu manis. "Mbak, bisa nggak bikin 50 toples untuk oleh-oleh arisan keluarga besar saya minggu depan?" Siska menatap layar ponselnya lama, tangannya gemetar. 50 toples? Jumlah itu belum pernah ia tangani, tapi ini bisa jadi kesempatan besar atau bencana besar jika gagal. Tantangan produksi di tengah segalanya yang terbatas. Malam itu, Siska duduk sambil menghitung. Tepung cukup untuk 20 toples. Loyang hanya 2 buah. Kompor 1,
dan sering mati karena regulator rusak. Tenaga, cuma dia sendiri dan 2 anak kecil. Tapi lagi-lagi, Ilham dan Dina tak tinggal diam. Aku siap bantu cetak pakai cetakan bunga. Bu, aku bantu masukin ke toples, biar cepat. Bu, ia seperti menemukan kembali hidupnya lewat tepung, mentega, dan loyang kecil itu. Selama 3 hari 3 malam, mereka bekerja bergantian. Siska hanya tidur 2 jam sehari. Tubuhnya pegal, matanya perih, tapi hatinya bergairah. Tetangga masih menghina. Sayangnya, keberhasilan kecil ini justru makin membuat beberapa orang tak senang. Baru pesanan 50 aja udah gaya. Nanti juga gagal. Kue janda, mana mungkin bisa tahan lama. Bahkan ada yang menyindirnya saat Siska menjemur toples steril di depan rumah. Siska naik ojek membawa kotak besar berisi 50 toples yang dibungkus dengan kain dan plastik agar aman. Ia menyerahkannya di agen ekspedisi dengan tangan gemetar. Nih, janda pamer, mau cari suami baru ya? Siska hanya menunduk, lalu menjawab pelan namun tegas. Saya cuma mau kasih makan anak-anak saya, bukan nyari laki-laki. Pengiriman pertama yang menegangkan hari pengiriman datang. Nanti saya hubungkan ya. Semoga sampai dengan selamat. Dan orang-orang suka. Bahkan dari dapur sempit, perempuan biasa seperti dirinya bisa menyentuh orang-orang ratusan kilometer jauhnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Berkali-kali mengecek status pengiriman. Hatinya campur aduk antara bangga dan takut. Kabar baik di tengah malam. 3 hari kemudian, Siska menerima pesan suara dari pelanggan tersebut. Mbak Siska, kuenya laris banget. Semua keluarga suka. Saya mau order lagi bulan depan. Dan teman saya di Surabaya juga tertarik. Siska terisak di depan anak-anaknya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia. Seminggu setelah pengiriman ke Bandung, pesanan kue kering Siska meningkat drastis. Kini bukan hanya tetangga luar kota yang tertarik, pelanggan mulai datang dari media sosial yang ia kelola dengan ponsel lama, dengan sinyal yang naik turun. Foto kue-kue hasil tangannya diunggah oleh pelanggan. Komentar demi komentar bermunculan. Kue rumahan, tapi rasa premium. Jangan remehkan UMKM. Salut buat Mbak Siska. Setiap notifikasi terasa seperti pelukan hangat. Siska, yang dulu hanya dilihat sebagai janda 2 anak tanpa masa depan, kini mulai mendapat tempat. Tapi, tak semua senang dengan kebangkitan Siska. Kecemburuan yang meledak kabar keberhasilan Siska menyebar ke lingkungan sekitar. Warung Bulela kini selalu kehabisan stok kue. Bahkan, orang dari kecamatan sebelah datang langsung untuk membeli. Bu Yani, yang sebelumnya meremehkan dan menolak beli, kini panas hati. Anaknya, Vera, juga jualan kue. Tapi sepi peminat. Masa kalah sama janda miskin? Kue kita lebih bagus kemasannya. Itu si Siska pasti pakai cara-cara nggak halal. Bisa jadi kuenya ada pengawet atau pemikat. Fitnah kembali dilempar. Fitnah terbuka di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp warga RT, seseorang mengunggah foto kuenya dengan caption. Pagi itu, Siska membaca satu pesan yang membuat dadanya sesak. Hati-hati beli makanan dari dapur kotor. Ibu RT harusnya awasi UMKM liar seperti ini. Jangan sampai merugikan masyarakat. Namanya memang tidak disebut, tapi semua tahu itu tentang Siska. Foto itu diambil diam-diam dari depan kontrakannya. Ia tahu, orang yang sibuk menjatuhkan orang lain sedang ketakutan akan kalah. Hatinya remuk, tapi ia tidak menjawab. Jetik korban lagi anaknya Dina pulang sekolah sambil menangis. Bu, tadi Ibu Vera bilang aku nggak boleh dekat sama anaknya. Katanya ibu jualan pakai bahan tak halal. Ia membeli rak kayu murah bekas, memperbaiki ventilasi agar dapur lebih layak, bahkan mengurus izin PIRT produk industri rumah tangga dengan bantuan salah satu pelanggan yang bekerja di dinas kota. Siska memeluk Dina. Tangannya gemetar menahan amarah. Tapi ia tahu, membalas bukan jalan keluar. Ia hanya berkata, "Nanti, kamu akan lihat sendiri, Din. Kebaikan selalu punya cara untuk kembali." Membuktikan lewat tindakan, "Kuemu enak banget. Saya mau pesan 100 toples untuk hampers lebaran. Bisa?" Siska mulai bersih-bersih dapur. Butuh waktu, tenaga, dan uang, tapi ia yakin. Kalau ingin diakui,
Tak cukup hanya kerja keras, harus juga kerja cerdas. Pelanggan terbesar datang dari tak terduga. Di tengah semua fitnah, satu kabar datang dari akun Instagram. Seorang influencer kuliner dengan ratusan ribu pengikut menghubunginya. Mbak Siska, saya dapat kiriman dari teman di Bandung. Siska terdiam. 100 toples. Jumlah yang dulunya terasa mustahil kini datang sebagai berkah. Saya bisa, Mbak. Tapi pengiriman butuh waktu. Saya produksi sendiri. Justru kini, aku penuh berkah yang tak mereka pahami. Nggak apa, justru saya salut. UMKM seperti Mbak Siska yang harus kita dukung. Mulut jahat makin kencang, tapi Siska tak goyah, tetangga makin panas. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, percuma jualan banyak, tetap aja janda. Hidupnya nggak lengkap, tapi Siska hanya tersenyum. Aku memang janda, tapi hidupku tidak kurang. Siang itu, terik begitu menyengat. Siska duduk di depan rumah kontrakannya sambil menempelkan label sederhana ke toples-toples yang siap dikirim. Dina membantu merapikan pita. Ilham memisahkan kotak berdasarkan jenis rasa. Di tengah kelelahan, sebuah pesan masuk ke ponsel tuanya. Saya Ayu dari Lembaga Pendamping Ekspor UMKM. Kami tertarik dengan produk ibu yang kami lihat dari unggahan salah satu pelanggan ibu di Bandung. Apakah bersedia berdiskusi untuk peluang ekspor skala kecil ke Malaysia? Selamat sore, Bu Siska. Siska membaca pesan itu berulang-ulang, berkali-kali, sampai Ilham menepuk kakinya sambil bertanya, Bu, kenapa diam? Kuenya gosong ya? Siska tertawa sambil menangis. Bukan gosong, nah, tapi seperti mimpi. Langkah pertama yang tak terbayangkan ia mendengar istilah-istilah asing. HS Code, PEB, PIRT Internasional, perizinan BPOM, Freight Forwarder. Semuanya terdengar seperti bahasa planet lain. Malam itu, Siska ikut webinar gratis tentang ekspor UMKM. Tapi ia tidak menyerah. Ia catat semuanya dengan rapi di buku tulis bekas sekolah Dina. Ia mulai menelpon Dinas Koperasi Daerah, mencari bimbingan. Butuh waktu 2 bulan, tapi akhirnya Siska berhasil mendapat pendamping resmi. Kami bantu daftarkan ibu ke platform ekspor digital. Produk ibu punya keunikan dan cita rasa lokal yang disukai pasar luar. Reaksi lingkungan, antara kagum dan dengki. Kabar ini cepat menyebar. Sebagian tetangga mulai mengubah nada bicaranya. Wah, sis, luar negeri, ya? Hebat deh, aku dulu juga mau ekspor. Tapi repot, cuma kamu yang kuat. Namun tak sedikit pula yang tetap sinis. Itu mah cuma numpang nama. Paling juga pesanan 1-2. Biar kelihatan keren aja. Siska tak peduli. Ia terlalu sibuk mengejar pengiriman pertama ke Malaysia. Proses ekspor pertama, antara bangga dan gugup pesanan pertama adalah 200 toples untuk komunitas ibu-ibu Indonesia di Kuala Lumpur. Permintaan datang setelah salah satu anggota komunitas itu mencoba kuenya lewat kiriman keluarga. Siska diberi waktu 3 minggu. Ia bangun pukul 3 pagi, tidur jam 1 malam. Produksi tak bisa ia hentikan. Dapur rumah dikosongkan dari kegiatan lain. Seluruh ruangan berubah jadi mini pabrik. Dina dan Ilham membantu semampunya. Kadang mereka tertidur sambil memegang plastik pembungkus. Kadang mereka menempel stiker sambil menguap, tapi tidak satu pun dari mereka mengeluh. Siska berdiri di depan rumah melihat mobil box putih mengangkut seluruh hasil kerja kerasnya selama sebulan. Nanti kalau udah sukses, Bu, kita liburan ke luar negeri ya? Ia takut jika toples pecah, takut rasanya berubah, takut pihak Malaysia tak puas. Yah, naik pesawat, tapi jangan lupa bawa kue kita, ya. Pengiriman yang membuat jantung berdebar. Hari-hari tiba, barang sudah disortir, dikemas, dan dijemput oleh ekspedisi. Selamat jalan, bawa harapan kami ke negeri seberang. Sore itu, ia tak bisa tidur, tapi malamnya, satu foto dikirim oleh Bu Ayu. Buatan dapur sempit itu, kini ada di luar negeri. Kue kering Siska sudah tiba di Malaysia, terpajang rapi di acara Halal Food Festival. Label Bu Sis Homebag terpampang di depan booth kecil. Siska menangis sesenggukan. Ia tak percaya. Kunyah. Hari itu, Siska berdiri di halaman rumah yang kini sudah direnovasi. Bukan lagi kontrakan rayot melainkan rumah milik pribadi yang ia beli dari hasil jerih payah bertahun-tahun.
Dindingnya cat putih bersih. Pintunya kokoh di dalam. Para pegawai semuanya ibu-ibu single parent dari lingkungan sekitar bekerja rapi dan teratur. Dan di pojok terpasang papan kecil bertuliskan, "Dapur Produksi Busisku Rumahan Rasa Istimewa." Ada hal yang jauh lebih menggetarkan hatinya. Ada aroma harum dari loyang kue yang baru matang. Siska tak lagi sendiri. Ia kini pemilik usaha berskala yani menengah. Sekarang aku malah pengen belajar. Dengan lebih dari memegang formulir kerjasama, katalog, Siska mendapat undangan resmi ke kantor bupati. Dan sebagian membawa contoh produk sendiri yang ingin dititipkan. 20 wajah-wajah yang dulu meremehkannya kini duduk di bangku penonton dengan kepala tertunduk. Reseller aktif dan ia ikut Siska ke acara seminar UMKM dan menjadi maskot kecil usaha ibunya. Jaringan pengiriman ke 6 negara. Tapi hari itu, barisan orang-orang yang dulu menghina pagi itu, Siska membuka layanan pemesanan langsung di rumahnya untuk pertama kalinya. Ia tak menyangka puluhan orang datang. Di antara mereka, Bu Vera, ibu Arte yang dulu pernah bilang janda nggak usah gaya, teman-teman sekolah Ilham dan Dina yang pernah mengejek mereka berdiri mengantri. "Aku pengen jadi resellermu. Sis, maaf ya dulu suka nyinyir." "Mbak Siska, saya pengen kerja paruh waktu dari pemerintah daerah." Ia senyum, tak dengan sombong, tapi dengan keanggunan seorang perempuan yang tak lagi bisa diremehkan. Siska tampil mengenakan baju batik sederhana, jilbab rapi, dan membawa 2 anaknya yang kini tumbuh cerdas dan percaya diri. "Anak saya lagi butuh biaya kuliah." Siska berdiri tegak. Penghargaan minggu berikutnya, ia diangkat sebagai duta UMKM berprestasi karena keberhasilannya mengangkat nama daerah lewat produk ekspor rumahan. Di acara itu, kami bangga pada Bu Siska. Perempuan yang tak hanya bertahan dalam luka, tapi juga menciptakan peluang untuk puluhan orang lain. Tepuk tangan membahana, tawaran pernikahan yang membingungkan. Di tengah puncak keberhasilannya, Siska menerima pesan dari seseorang yang dulu sangat berarti, Arif, pria yang pernah menolaknya mentah-mentah setelah tahu statusnya sebagai janda. "Siska, aku lihat perjuanganmu. Jujur aku malu dengan diriku sendiri. Kalau kamu bersedia, aku ingin memulai lagi. Kali ini, dengan niat yang benar." Siska terdiam lama membaca pesan itu. Di satu sisi, luka lama masih ada. Di sisi lain, hatinya telah berubah. Ia tak lagi mencari validasi dari laki-laki. Bukan karena membenci, tapi karena ia sudah lengkap bersama anak-anak dan dirinya sendiri. Dina dan Ilham. Cermin kesuksesan Ilham kini pandai presentasi. Dina mulai merancang kemasan dan belajar desain grafis lewat beasiswa yang ia dapat dari lembaga pendamping anak berprestasi. Keduanya tumbuh tanpa trauma janda. Mereka justru bangga berkata, "Ibu kami adalah perempuan terkuat yang pernah kami lihat." Siska, perempuan yang pernah diremehkan, ia pernah disebut beban, dianggap aib, bahkan dihina sebagai janda pencari perhatian. Tapi ia tak pernah membalas dengan kata-kata. Ia balas dengan karya. Dari dapur sempit kini ia punya rumah produksi. Dari toples plastik bekas kini produknya menembus etalase toko oleh-oleh premium di luar negeri. Dari status janda miskin kini ia dikenal sebagai pengusaha inspiratif dan perempuan paling berpengaruh di kampungnya. Pagi itu, di ruang tamu rumah barunya yang luas dan hangat, Siska duduk bersama 2 anaknya. Di hadapannya tergeletak sebuah surat penawaran kerjasama senilai 2 miliar rupiah. Sebuah perusahaan makanan kemasan internasional tertarik membeli hak paten brand Busis Homebag dan berencana membawanya ke Amerika sebagai produk franchise. "Kami akan ambil alih produksi dan distribusi. Ibu tinggal nikmati hasilnya sebagai pemilik lisensi awal." Secara logika, penawaran itu luar biasa. Ia bisa pensiun muda, tinggal di rumah nyaman, mengurus anak-anak, dan hidup tenang. Tapi, ada yang menahan hatinya. Ingatan pada masa-masa paling gelap. Siska berjalan menuju dapur produksinya. Di sana, masih tergantung cetakan kue pertama yang dulu ia pakai retak, gosong, tapi penuh kenangan. Ia mengingat, saat hanya bisa beli setengah kilo tepung dan 2 butir telur. Saat Dina menangis karena dihina sebagai anak janda. Saat ia harus memilih, makan, atau beli gas untuk memanggang. Semua itu tak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Duduk bersama anak-anak,
Diskusi yang mengharukan ibu dapat tawaran besar. Tapi artinya nama Bu Sis nggak akan ibu kelola sendiri lagi. Ilham mengangkat kepala. Terus Ibu Jeti kerja sama orang kaya? Dina bertanya pelan. Apa ibu senang kalau menyerahkan nama itu ke orang lain? Siska menatap mereka sambil tersenyum. Kalau nanti kalian besar, ibu ingin kalian meneruskannya. Bukan orang lain. Nama Bu Sis bukan cuma merek. Itu nama yang kita ukir dari air mata dan perjuangan. Keputusan yang mengejutkan semua orang beberapa hari kemudian, Siska menghubungi pihak perusahaan. Maaf, saya tidak akan menjual brand ini. Tapi saya terbuka untuk kerjasama distribusi dengan syarat nama dan produksi tetap saya kelola. Pihak perusahaan sempat kecewa, tapi mereka terkejut saat Siska mengajukan proposal ekspansi internasional yang dibuat sendiri dengan bantuan relawan muda dari komunitas UMKM binaannya. Saya bukan sekadar penjual kue, saya pembawa cerita tentang Indonesia, tentang perjuangan janda, tentang rasa yang punya makna. Ia memakai kebaya sederhana, ditemani Dina dan Ilham. Bu Sis Homebake, dari dapur ke dunia 1 tahun kemudian, Siska berdiri di atas panggung acara pameran produk halal terbesar di Dubai. Produk kami bukan hanya soal rasa, tapi tentang keyakinan bahwa seorang perempuan meski sendirian bisa mengubah luka jati ladang keberkahan. Ia mengaku malu, sekaligus kagum pada perjalanan Siska. Bu Sis Homebake kini hadir di 5 negara, memiliki lebih dari 120 pekerja lokal di desa asalnya, dan memberdayakan puluhan janda dan perempuan kepala keluarga. Kembalinya Arif, dengan sikap berbeda aku butuh seseorang yang percaya, bahkan ketika aku hanya cahaya kecil. Suatu hari, Arif pria yang dulu menolaknya karena status janda datang membawa undangan reuni SMA. Maaf dulu pernah menghakimi, kalau sekarang kamu jati dambaan banyak pria, aku nggak heran. Siska tersenyum. Dina membuka akun media sosial untuk produk terbaru, Dinas Telat Babu Sis. Ia telah mencetak 2 pemimpin kecil dari luka yang dulu hampir mematikannya. Terima kasih, tapi aku tidak butuh orang yang hanya melihatku saat aku bersinar. Ia menang. Dina dan Ilham, warisan yang sebenarnya. Ilham mulai berjualan kue versinya sendiri di sekolah. Siska tak lagi khawatir akan masa depan. Ia tak hanya bertahan, bukan dengan membalas, tapi dengan membuktikan. Bukan dengan dendam, tapi dengan perubahan. Penutup cerita. Kini, jika kau melewati toko oleh-oleh di bandara, mungkin kau akan melihat satu rak khusus berisi toples mungil dengan label emas bertuliskan Bu Sis Homebake dibuat oleh seorang ibu, dikenang oleh dunia. Dan siapa sangka, semuanya berawal dari seorang janda miskin, 2 anak kecil, dan dapur sempit di gang kecil yang dulu penuh cibiran.